Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna jami'an fi hadhil muhadarah wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an insyaallah taala. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan sore hari ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat istiqomah, nikmat taufik dan nikmat hidayah, serta nikmat kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah kita baraka wa taala, nikmat sehat dan waktu luang kita pada kesempatan sore hari ini kita pergunakan untuk melakukan satu kegiatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sama-sama melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Dan tentunya senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di sore hari ini senantiasa Allah catat menjadi satu kegiatan yang bernilai pahala di sisinya, yang kelak memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah sehingga jalan kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semangatnya kita di dalam menuntut ilmu ini merupakan tanda terbesar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan dan menghendaki kebaikan kepada kita semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan nantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa langgengkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita dimatikan di atas keduanya, di atas nikmat Islam, di atas nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita penjagaan agar kita selalu diberikan kesehatan. Allah jaga kita dari berbagai macam musibah yang menimpa diri kita atau agama kita atau dunia kita. Dan kita juga berharap pada Allah, mudah-mudahan penjagaan Allah senantiasa menyertai keluarga kita dan orang-orang yang Allah cintai, dan orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh saudara-saudara kita di negeri ini, negeri Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semua dari berbagai macam musibah, khususnya dari virus yang sedang dan masih menyebar di negeri kita ini. Dan mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah di negeri kita menjadi musibah yang berlalu. Allah angkat virus dan Allah jadikan negara kita menjadi negara yang aman. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya
yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan sore hari ini pelajaran ilmu bahasa Arab yang akan kita kaji dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Kita akan melanjutkan pembahasan kaidah bahasa Arab yang akan kita ambil dari pelajaran yang ke-26. Tepatnya di halaman berapa itu ya? Saya tidak lihat di halamannya. Saya lihat di halaman di pelajaran 26 ya. Di pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, khususnya kita masuki lanjutan latihan-latihan yang tersisa. Alhamdulillah dari pelajaran 26 ini kita sudah mendapatkan dua faidah. Faidah yang pertama adalah tentang kaidah pembentukan fi'il mu'tal fa atau yang dikenal dengan fi'il misal. Fi'il yang salah satu hurufnya yang ada di awal, huruf pertama fa'ul fi'ilnya ada huruf illah. Hurufnya waw dan ya. Kemudian kaidah kedua yang telah kita dapatkan juga dan telah kita bahas dari kitab ini yang ada di latihan kelima, yaitu tentang kaidah pembentukan isim tasghir atau isim musaghar. Isim tasghir. Tentang bagaimana cara kita membentuk isim tasghir dan mengenai makna apa yang terkandung dalam isim tasghir. Ini adalah kaidah kedua yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itulah pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan membahas kaidah yang lain, kaidah baru dari pelajaran 26 yang nantinya kita akan lihat di latihan yang ke-7 tepatnya. Namun sebelumnya saya sampaikan pada ummahat untuk pembahasan isim tasghir ini ya, untuk sebagai murojaah buat ummahat semua. Saya sudah sempat tulis namun belum selesai ya. Lihat di sini ya, ada di Word yang saya sudah tulis yang kaidah isim tasghir. Baru sampai 2 halaman. Baru sampai 2 halaman. Sesuai dengan pembahasan yang sudah pernah kita bahas. Karena berhubung tulisan saya ini belum selesai, mana-mananya saya tulis dengan berbahasa Arab, nanti akan dibahas kembali ya, insya Allah, karena buat melengkapi pembahasan yang belum sempat selesai di pekan lalu, agar lebih bisa dipahami, maka insya Allah ta'ala tinggal dikit lagi tulisannya selesai. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah ta'ala akan kita bahas kembali ya, secara singkat, agar lebih mudah memahaminya di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Nanti mudah-mudahan sudah selesai. Nanti malam ini kalau selesai saya share ke grup pemahas kalian dalam bentuk bahasa Arab. Nanti insya Allah kita bahas kembali ya secara singkat ya, sesuai dengan materi yang sudah sempat kita bahas tapi belum selesai. Nanti kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itulah untuk pembahasan isim tasghir saya akan lewatkan terlebih dahulu sesuai dengan pembahasan yang sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita akan memasuki kaidah selanjutnya yang terdapat di latihan yang ke-8 yang bisa ummahat lihat di layar kacanya masing-masing ya, baik yang menggunakan handphone ataupun yang menggunakan laptop. Nah alangkah baiknya juga ummahat sudah menyiapkan kitabnya di atas mejanya masing-masing atau di pangkuannya agar nanti kalau ada yang mau ditulis mudah, tinggal ditulis di kitabnya masing-masing. Baik ummahat bisa lihat di layar ini. Untuk isim tasghir saya ulang kembali, nanti saya share untuk tulisannya kalau sudah selesai, tinggal dikit lagi saja, mudah-mudahan malam selesai. Nanti saya kirim, kemudian kita bahas lagi secara singkat ya, berkaitan dengan isim tasghir yang qadarullah memang pada pekan lalu belum sempat selesai. Baik, oleh karena itu langsung saja saya akan membahas untuk poin selanjutnya, kaidah yang ketiga yang akan kita bahas di pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua ini, tepatnya di pelajaran 26, yaitu di latihan yang ke-8, tamrinun samin. Latihan ke-8. Lihat ya, semuanya di latihan ke-8. Penulis mengatakan dalam latihan ini, masih bisa lihat, Iqra ma yali. Kata penulis, Iqra ma yali. Bacalah sesuatu, ma itu kan apa-apa. Ma ini namanya isim mausul. Bacalah apa-apa yang berikut ini. Maksudnya bacalah kalimat berikut ini. Begitu ya. Nah, penulis menyampaikan pada kita, agar kita membaca contoh-contoh kalimat yang sudah diberikan oleh penulis pada latihan 8 ini. Maksud dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penulis pada latihan ini adalah penulis ingin menyampaikan pada kita tentang kaidah isim tafdil yang dulu pernah kita pelajari.
Ingat-ingat lagi ya. Dulu kita pernah belajar tentang kaidah isim tafdil. Kaidah tentang isim tafdil yaitu kata benda, isim mushtaq yang menunjukkan makna lebih atau paling. Yang bermakna apa? Lebih atau paling. Yang dibentuk dengan pola af'alu. Yang dibentuk dengan pola af'alu. Nah, alhamdulillah untuk kaidah isim tafdil ini bisa umat lihat di pelajaran ketiga ya. Dari kitab dulu Lughah Al-Arabiyah. Tepatnya bisa dilihat di pelajaran 3. Karena alhamdulillah pun saya sudah selesai menulis diktat di pelajaran 3. Nanti bisa umat lihat lagi ya. Isim tafdil saya tulis secara panjang lebar sampai 18 halaman. Jadi insya Allah kalau sudah selesai kajian ini saya berikan pada umat. Silakan bisa dibaca pembahasan isim tafdil dari pelajaran 3 jilid 2 ini yang sudah saya tulis sampai kurang lebih ada 18 halaman. Dan umat bisa lihat bahwasannya secara umum saya akan sampaikan biar umat ingat lagi di papan tulis ya. Saya akan sampaikan papan tulis secara singkat saja. Biar umat ingat lagi. Kemudian kita baca contoh kalimatnya agar umat ingat maksud isim tafdil itu apa. Jangan sampai nanti kalimat yang kita baca kita nggak tahu isim tafdil. Nah ini repot. Nanti bagaimana memahami sedangkan apa? Kita tidak tahu isim tafdil itu apa. Saya akan bahas secara singkat sekarang. Singkat saja. Makanya masih coret-coret ya. Tadi ini buat pelajaran yang barusan selesai. Nah, bahwasannya isim tasdil lagi. Isim tafdil, ingat-ingat kembali ya, isim tafdil itu kata sifat yang menunjukkan perbandingan. Biar diambil dari apa? Kata sifat. Nanti umat bisa lihat di tulisan saya. Dia isim mushtaq, jadi isim yang diambil dari selainnya. Yang menunjukkan makna apa? Mushtaq. Ya, mushtaqun. Yang menunjukkan makna perbandingan. Ada bermakna lebih. Kalau disilakan dalam bahasa kita komparatif ya. Gini ya tulisannya, tidak salah ya. Atau lagi superlatif. Lebih atau paling. Atau apa? Paling. Nah, ingat-ingat kembali bahwasannya isim tafdil ini diambil dari kata sifat. Contohnya apa? Kabirun. Begini kan? Kabir. Kabirun artinya besar. Ketika kita ingin jadikan kata besar ini menjadi paling besar atau lebih besar, maka kita harus buat kata sifat ini menjadi isim tafdil. Nah, isim tafdil polanya, umat mudah-mudahan masih ingat ya. Polanya adalah af'alu, begitu ya. Af'alu. Ya, sehingga kata kabirun kita tambahkan a di depannya, gitu ya. Kemudian fa-nya adalah di ka-nya. Kemudian ainnya itu adalah ba-nya. Lamnya adalah ro-nya. Ya adalah huruf tambahan. Sehingga kita buat akbaru. Begitu. Akbaru ini artinya bisa paling besar atau lebih besar. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya begini. Muhammadun akbaru min Ali. Muhammad lebih besar dari Ali. Ini maknanya komparatif. Artinya lebih, bukan bermakna paling. Muhammad lebih besar dari Ali. Kalau kita buat paling, Muhammadun, misal ya, akbaru tolibin. Fil fasli, lihat polanya sama, akbaru, tapi maknanya beda. Kalau yang pertama, Muhammadun akbaru min Ali, Muhammad lebih besar dari Ali. Kalau yang kedua, Muhammadun akbaru tolibin fil fasli, Muhammad pelajar paling besar, begitu. Muhammad pelajar paling besar di kelas. Nah, atau bermakna paling pun juga bisa dibuat dalam pola apa? Na'at dan man'ut. Nanti bisa umat lihat dalam diktat tulisan yang saya buat ya. Nanti insya Allah saya share. Nah, gini misalnya apa? Muhammadun ibni anak saya al-akbar. Lihat ini bentuknya isim tafdilnya dipolakan, dibentuk dengan apa? Dengan pola na'at sebagai na'at akbarnya. Ibninya sebagai man'ut. Umat bisa lihat na'atnya akbar ada alif lamnya karena ibninya mudhof kepada ya mutakalim, sudah menjadi ma'rifat.
Anak saya yang paling besar, begitu artinya. Anak saya yang paling besar, Ibnul Akbar. Nah, syaratnya kalau ingin menggunakan pola naat, naat itu kalau dalam bentuk isim tafdil harus ma'rifat, ada alif lamnya. Ibnul Akbar, anak saya yang paling besar, ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad, begitu. Nah, ini secara singkat saja ya, bahwasanya isim tafdil, lihat rumah bentuknya af'alu, jadi kata akbaru, 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 begini. Ini menunjukkan makna bisa lebih, bisa paling. Yang jelas intinya apa? Dibentuk dalam pola af'alu. Begitu ya. Nah, sehingga umat kalau ingin ganti sagirun, sagirun, kecil. Kalau kita ganti menjadi paling kecil, bagaimana lebih kecil? Gampang. Jadi apa? Asgoru. Asgoru. Artinya lebih kecil atau paling kecil. Nah, di sini dalam latihan yang akan kita bahas, latihan ke-8 di pelajaran 26, penulis menyampaikan lagi pada kita tentang penggunaan isim tafdil. Hanya saja isim tafdil yang akan kita pelajari di dalam latihan ini adalah isim tafdil yang dibentuk dari kata sifat yang memiliki dua huruf yang sama. Dari apa? Kata sifat memiliki dua huruf yang sama. Contoh apa? Ladis. Apa kata ladis? Apa arti dari kata ladidun? Ladidun artinya lezat. Lihat tomat, da dan za sama. Nah, bagaimana cara kita membuatnya menjadi isim tafdil? Nah, ini akan kita pelajari, caranya mudah, yaitu apa? Kita tinggal tambahkan a gitu. Kemudian la, za-nya ditasydidkan. Jadinya kita bilang alazzu begitu. Alazzu artinya lebih lezat atau paling lezat. Contoh lain ya. Qalil. Lihat lam sama lamnya sama. Qalil artinya sedikit. Ketika kita ingin buat menjadi isim tafdil paling sedikit atau lebih sedikit, cara buatnya bagaimana? Lamnya sama didobelkan. Jadi apa? Aqallu begitu. Aqallu. Demikian pula ketika umat ingin buat kata habib. Di sini ya, acak-acakan nggak apa-apa nih. Habibun, orang yang dicintai. Ketika saya buat yang paling dicintai, lihat baknya sama, buat ahabbu, baknya didobelkan. Ahabbu, begitu. Contoh lain, misalnya khafif. Nah, di sini nyempil-nyempil dikit lah, nggak apa-apa ya. Khafif. Khafifun artinya ringan. Fa dan fa-nya sama. Ketika kita buat tafdil, didobelkan. Jadi apa? Akhaffu. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas. Dan akan kita lihat contoh kalimatnya dalam latihan ini. Lihat, aqallu, akhaffu, ahabbu, dan alazzu. Ini adalah isim tafdil yang dibentuk dari dua huruf yang sama. Lam, lam, fa, fa, ba, dan ba. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh dalam kalimat. Nah, dalam contoh kalimat yang sudah disediakan oleh penulis rahimahullah di pelajaran yang ke-26 di latihan 8. Baik, bisa kita lihat ya. Baik, sekarang kita lihat contoh penggunaan isim tafdil dari kata sifat yang dua hurufnya sama. Silakan tafadhol, saya minta ummahat untuk membacanya ya. Saya panggil satu-satu. Karena soalnya iqra mayali, baca yang berikut ini. Ummahat yang baca. Dan saya minta terjemahkan. Silakan tafadhol, Bu Ami, iqra'i raqam 1. Assalamualaikum Bu Ami. Assalamualaikum Bu Ami. Bu Ami bisa dengar suara saya? Bisa menjawab? Sudah saya buka mic-nya. Baik, Bu Ami nggak kedengaran. Saya ganti. Bu Antin, Assalamualaikum Bu Antin. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Antin dibaca nomor 1 Bu. Kalimat nomor 1. Bakia aqallu min sa'atin. Jamil, lihat. Bakia aqallu min sa'atin. Baik, saya tanya dulu sama Bu Antin. Dari kalimat ini, isim tafdilnya yang mana Bu? Aqallu. Yang mana Bu? Aqallu. Iya, aqallu. Aqallu ini dari kata apa Bu?
Qalilun. Iya, dari kata qalilun. Lamnya sama, sehingga kalau kita buat jadi tafdil jadi aqallu. Sahih, Bu. Baqiya aqallu min sa'atin. Sahih. Artikan, Bu. Apa arti baqiya? Tersisa sedikit dari sejam. Betul. Tersisa sedikit dari 1 jam. Ya, kira-kira bahasa kita enaknya bagaimana? Tersisa sedikit dari apa? 1 jam. 1 jam. Ya, tersisa sedikit dari 1 jam. Aqallu. Artinya 1 jam tersisa kurang. sedikit sekali dari sejam. Hanya sedikit sekali dari sejam. Gimana, Bu, kira-kira yang enaknya? Ya begitu ya, Bu ya. Tersisa Kurang dari sejam. Hah? Kurang dari sejam. Iya, kurang dari sejam. Kalau ya demikianlah, sama ya pokoknya. Tersisa sedikit lagi. Ya, min sa'ah dari sejam. Artinya dari jam ini. Sangat apa? Sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena aqallu menunjukkan mana isim tafdil. Ya boleh seperti itu, Bu. Tersisa sangat sedikit dari sejam. Mungkin bahasa kita boleh baqiya qalilun jiddan, baqiya aqallu min sa'ah. Tersisa lebih sedikit dari 1 jam. Lebih sedikit dari apa? Dari 1 jam. Artinya berarti sejam kurang gitu, Bu. Tersisa apa? Sejam kurang. Kurang. Ya, begitu ya, Bu Antin ya. Ya. Ya, barakallahu fiik, Bu Antin. Yang umat bisa lihat ya, baqiya aqallu min sa'ah. Aqallu sebagai fa'il dari baqiya. Ini menunjukkan lebih sedikit. Tersisa ya, lebih sedikit dari sejam. Artinya sejam itu kurang dari sejam. Kita bilang tersisa ya kurang dari sejam. Itu lebih pasnya. Tersisa kurang dari apa? Sejam. Aqallu min sa'ah. Karena aqallu ini di sini menunjukkan mana apa? Lebih sedikit. Kalau qalilun dikit, aqallu lebih sedikit. Tafadhol, selanjutnya raqam isnan Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi, silakan dibaca raqam isnan. Bu Dewi, assalamualaikum. Bu Dewi bisa dengar? Baik, nggak ada suaranya juga. Saya ganti ya. Selanjutnya Bu Kiki, assalamualaikum. Fadhol, raqam isnan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan Ibu, raqam isnan, ikra'i, raqam isnan. Isnan al-burtuqalu lazizun wat tuffahu alladzu minhu. Iya, al-burtuqalu ladzidun wat tufahu aladzu. Begitu ya. Aladzu, ada tasyidnya. Aladzu minhu. Coba sekali lagi Bu dibaca. Al-burtuqalu lazizun wat tuffahu aladzu min. Jamil. Ulang. Al-burtuqalu lazizun wat tuffahu aladzu minhu. Hakada, barakallahu fiik. Al-burtuqalu ladzidun wat tufahu aladzu minhu. Ahsan. Mana isim tafdilnya Bu dalam kalimat ini? Aladzu. Aladzu. Jamil, barakallahu fiik. Aladzu. Aladzu ini isim tafdil dari kata apa? Lazizun. Hah? Lazizun. Sahih, dari kata ladzidun. Nah, Umar bisa lihat ya, karena ini isim tadi dari ladzidun. Ladzidun daknya ada 2. Ketika kita tafdilkan, maka didobelkan daknya. Aladzu minhu. Sahih. Terjemahkan coba Bu. Tarjimi hadhil jumlah. Terjemahnya, jeruk itu lezat dan apel itu lebih lezat daripada jeruk. Iya, sahih. Jeruk itu lezat dan apel lebih lezat darinya. Nah, ini karena ada minnya, berarti aladzu menunjukkan lebih, bukan paling. Tuh. Jeruk itu lezat dan apel lebih lezat darinya. Sahih Bu ya. Apel lebih lezat dari jeruk. Benar gak? Enggak juga. Hah? Tergantung jeruknya. Ya. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Lebih lezat mana? Apel. Apel. Ya sahih. Wa tufahu aladzu minhu. Sahih, wa tufah aladzu minhu. Barakallahu. Ya, misalnya umat buat somai ladzidun. Kemudian wa dimsam aladzu minhu. Itu juga boleh ya. Dimsam lebih lezat dari. Nah, ini bisa kita gunakan kata aladzu, artinya yang lebih lezat.
Barakallahu fiik Bu Kiki ahsanti. Kemudian setelahnya Bu Kiki tafadhol raqam salasa. Bolehlah, fadhol. Qra'i raqam salasa. Bolehlah. Assalamualaikum. Kok banyak yang tidak terdengar ya? Oke, saya ganti kalau gitu. Bu Miftahul Jannah. Ya Ustaz. Ya, silakan Bu Miftahul Jannah. Iqra'i raqam Ya. salasa. Nomor 3. Salasa. 6. Abi habibun ilayya. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Mumtaz. Ahsan. Abi habibun ilayya. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Sahih, Ibu. Karena saya tanya sama Ibu. Mana isim tafdil dari dalam kalimat ini? Ahabbu Iya, ahabbu. Dari kata apa, Bu? Isim tafdil ini ahabbu. habib. Iya, dari Habibun. kata habibun. Bisa Ibu terjemahkan abi ahabibun ilayya. Apa artinya? Ayah saya ya ayah saya orang yang saya cintai. Nah, begitu, betul. Nah, kan kita bilang abi habibi. Kadang begitu ya. Abi habibi. Habibi itu orang yang saya cintai. Nah, tapi Umahat lihat ya, terkadang habibun ini, nah habibun, kalau kita ingin bilang abi, ayah saya adalah orang yang saya cintai, disandarkan pakai ila. Abi habibun ilayya. Kalau kita bilang begini, ayah saya adalah orang yang dicintai ibu saya. Dia bilang abi habibun ila ummi, begitu. Abi habibun ilayya. Ya, terus wa ummi ahabu ilayya minhu. Apa artinya? Dan ibu saya Ya, orang yang paling saya cintai dari ayah gitu. dari ayah. Minhu Nah, dari ayah. betul. Umat lihat, Ibunya karena dari. ada di sini kata min itu dari, artinya ada yang dibandingkan, maka kata ahabu dalam kalimat ini lebih tepatnya diartikan dengan apa? Lebih. Paling. Oh, lebih. Dan ibu saya lebih aku cintai. Nah, ini langsung diterjemahkan begitu ya. Jangan diterjemahkan dan ibu saya lebih dicintai kepada saya. Bukan. Memang ini bentuk uslub atau gaya bahasanya begini. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Dan ibu saya lebih saya cintai darinya. Begitu Bu Miftah lebih tepatnya. Coba sekali lagi Bu. Abi habibun ilayya. Terjemahkan. Ayah saya orang yang paling saya cintai. Dan ibu saya orang yang paling Bukan, yang lebih. Bukan paling, lebih. Dan ibu saya orang yang lebih saya cintai dari ayah saya. Iya, dan ibu saya, atau gini aja. Dan ibu saya lebih saya cintai dari ayah saya. Ayah saya adalah orang yang saya cintai dan ibu saya yang lebih saya cintai darinya. Artinya orang yang lebih saya cintai darinya. Boleh seperti itu. Barakallahu fiik Bu Miftah. Bisa dipahami ya? Misalnya, bilang bahasa Arab adalah bahasa yang lebih aku cintai dari selainnya. Misal, al-lughatul arabiyyah ahabbu ilayya. Begitu ya. Jadi masuknya ke saya. Kalau misalnya buku ini lebih kamu cintai, kita bilang hadzal kitab ahabbu ilaika, begitu. Misalnya Muhammad lebih mencintai apel daripada jeruk, kita bilang gini, Muhammad ahabbu apa? Burtuqal ahabbu ila Muhammadin minat tufah. Ya, al-burtuqal ahabbu ila Muhammadin minat tufah. Nah, begitu ya. Dan seterusnya. Ya, tafadhol. Raqam 4. Nomor 4. Bu Laila. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini wabarakatuh. sekarang terdengar. Tadi nggak terdengar. Tadi nggak kepencet, itunya nggak dipencet Iya. suaranya. Soalnya nama ibu ada 2 Bu. Ada Siti Nur Laila. Atau lagi namanya Laila. Itu beda ya? Sama. Oh, sama. Kembar. Yang saya buka tadi yang bawah soalnya. Iya, betul Ustaz. Satunya laptop, satunya handphone, dua-duanya. Oh, gitu. Silakan Ibu, raqam 4. Iqra. 4. Al-barodu al-yaumu asyaddu. Ya, Ustaz. Al-yaumu. Yang lebih tepat al-yauma.
Yauma. Hah? Al-yauma. Al-yauma. Hmm. Al-baradul yauma asyaddu. Nah, begitu. Al-bardu al-yauma asyaddu. Kenapa Al-bard. al-yauma bukan Al-bard. al-yaumu? Tahu kenapa sebabnya? Maf'ul. Hmm? Maf'ul kah? Iya, karena dia sebagai maf'ul fi atau kenal dengan zarfuz zaman. Keterangan waktu. Oh, Keterangan tempat. waktu Zarful tandanya zaman. mansub. Maf'ul. Seperti apa, Bu? Al-ana, al-yauma Oh gitu ya. iya. Al-yauma. Al-bardu al-yauma asyaddu. Asyaddu ini bentuk isim tafdil dari kata apa, Bu? Syid. Belum tahu, Ustaz? Ya, kata asyaddu ini isim tafdil dari kata apa? Syadidun. Dari kata syadid. Ya, terjemahkan. Oh, syadid. Al-bardul yauma asyaddu. Tidak tahu juga. Nggak tahu juga. La adri. La Latar adri. Latarin. Al-bardu Sama. mana al-bardu? Al-bard. Bardu. Dari kata Dingin. baridun. Hah? Oh, baridun. Iya. Apa? Nah, udara dingin hari ini. Dingin. Asyaddu. Udara. Mana bilangnya? Udara dingin hari ini lebih. Ustaz, suara saya kedengeran nggak, Ustaz? Kedengeran, Bu Yanti. Dengeran Nanti, banget. Bu. Dengeran Gantian banget. ya. Nanti dipanggil. Insyaallah. Dingin. Nanti sabar gantian. Ya. Oh, Baik. Bu Laila dulu. Bu, al-bardul yauma asyaddu. Apa artinya? Udara dingin hari ini lebih Dahsyat. iya lebih dahsyat. Artinya lebih sangat. Artinya apa? Ya lebih dahsyat. Artinya hari Dingin ini sekali. Apa? dinginnya Menggigil. lebih dingin. Artinya asyaddu bardan. Asyaddu bardin. Lebih dingin. Saya bilang lebih Lebih sangat. dingin. Karena kata syadid. Artinya apa? Lebih sangat dingin. Begitu, Bu. Dari kata syadid. Asyad. Syadid. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya saya minta rokam khamsah. Fadal Bu Ami coba. Assalamualaikum Bu Ami. Bu Ami sudah saya buka ini. Mic-nya. Bu Ami nggak ada suaranya. Baik, saya ganti deh kalau gitu ya. Silakan Bu Yani sekarang. Rokam khamsah nomor 5. Bu Yani silakan nomor 5. Ya, nomor 5. Khamsah. Ya. Ma ahabbud durusi ilaika. Ahabbud durusi ilayya al-Qur'anul Karimu. Jamil. Ahabbud durusi ilayya al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Coba terjemahkan bagaimana, Bu? Ma ahabbud durusi ilaika. Pelajaran apa yang kamu cintai? Iya, yang paling Yang kamu kalau lebih begini. cintai. Iya, Oh ya, betul. uhibbu durusi yang paling kamu cintai. Begitu. Lihat Pelajaran uslubnya apa Yoma yang ya. paling Nah, nanti kamu saya buat ringkasan lagi nih. Kata ahabbu. Bagaimana cara buat gaya bahasanya nih? Lihat nih bentuknya. Ya. Ma ahabbu durusi ilaik. Pelajaran apa yang paling kamu apa cintai? yang paling Begitu kamu ya. Pelajaran ya, apa yang pelajaran paling kamu cintai? Terus ahabbu durusi ilayya. Bagaimana diterjemahinnya ini? Coba. Pelajaran yang paling saya cintai Betul, adalah begitu. Al-Qur'anul Pelajaran yang Karim. paling saya cintai adalah terus Al-Qur'anul Karim. Ada barakallahu fi Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Barakallahu fi Yani. Sahih. Terjemahnya bagus sekali, cakep sekali. Sahih. Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Di sini belakang, ilaikanya belakangan. Pelajaran apa? Ma ahabbu durusi. Pelajaran apa yang paling kamu sukai? Kamunya di belakang. Ahabbu durusi ilayya. Pelajaran yang paling aku sukai Al-Qur'anul Karim adalah Al-Qur'an Al-Karim. Sahih Bu Yani. Barakallahu fi. Ya, silakan. Ada tanya? Iya, Habibun itu nggak selalu cinta ya artinya ya. Boleh suka juga boleh ya? Boleh, suka juga boleh. Suka atau apa? Boleh suka. Cinta, Bu. Bukannya cinta, bukan. Cinta juga bisa, Bu. Tergantung apa ya? Oh, gitu. Iya, tergantung konteksnya. Ya, kalau ke orang
suka sama cinta ya sama Ibu ya. Iya kan? Betul nggak? Iya, Nah, Afwan, maksud saya di pelajaran itu jadi dimaksud Mas lebih tepat suka ya daripada cinta ya. lebih tepat Kalau suka. pelajaran kan Kalau suka durasi sama, ya. iya begitulah sama. Iya, suka Bu, Iya. lebih tepatnya Iya. ke suka. Ya. Iya. Ya, syukran Ustaz. Ya, Afan, barakallahu fiik. Nah, lawannya ahabu itu kariha, membenci. Nanti jadi Kariha. akrohu. Yang Oh, paling saya gitu. benci. Ya. Lawannya Iya. nanti ada ya, Iya. ahabu. Nah, barakallahu fiik Iya. Bu Yani. Selanjutnya rokom sitah, nomor 6. Fadol setelah Bu Yani. Rokom sitah, Bu Yanti. Silakan Bu Yanti, rokom sitah. Kanat tulabu qalilan amsi. Wal yauma hum akulu. Bukan aku lu, salah nyebutnya. Murid-murid. Bukan salah, wal yaumahum. Akulu. Bukan aku lu, bukan. Akola. Bukan juga salah. Aqallu, aqallu. Kan sama dengan sebelumnya. Ahabbu, alazzu, aqallu. Oh iya iya. Nah, bukan aqullu, Aqallu. aqallu. Oh. Aqallu. Iya, sebentar Ibu. Ini bentar lagi Karena sama Zoom-nya. tulabu. Sebentar Ibu. Ini sama Zoom sebentar lagi mau dimatikan, maaf. Karena tinggal 30 detik lagi biar Ibu tidak kaget. Sebentar nanti masuk lagi Bu Yanti ya. Ini karena sama Zoom-nya mau dimatikan. Ya, silakan nanti masuk lagi. Silakan Pak Fadol masuk lagi. Bu coba dibacanya lagi ya. Silakan. Iya. Kanatul labu. Kanat ya. Kanat tulabu qalilan amsi. Wal yauma hum aqallu. Ya, begitu bacanya Ibu ya. Aqallu, sahih, bukan aqullu, aqallu, asanti. Baik, saya nanya dulu sama Bu Yanti. Bu Yanti, kenapa qalilan fathah, mansub, enggak qalilun? Qalilan itu kayak maf'ul ya? Maf'ul dari apa? Maf'ul bukan maf'ul ma'ah juga, maf'ul. Dia bukan apa maf'ul bi, bukan maf'ul fi, bukan maf'ul ma'ah, bukan maf'ul li ajri. Ya, bukan maf'ul dia, bukan. Bukan maf'ul, bukan maf'ul bi, bukan maf'ul. Bukan. Apa, Bu? Bukan ya? Dia khobar kana. Enggak tahu, Ustaz. Khobar kana. Oh. Kan ada kana. Iya, Ustaz. Aduh, enggak kelihatan. Kalau ada kana kan Isim berarti kana, dari isim kana, dan khobar. Isim kananya tulabu, doma, khobar kananya qalilan. Ya. Ya, Ustaz. Ya, ulang lagi. Iya. Diterjemahkan. Kana tulabu qalilan amsi. Kenapa qalilan fathah? Saya tanya, apa jawabannya? Karena dia isim kana. Khobar kana. Iya, karena dia khobar kana. Ya kan? Coba terjemahkan. Kana tulabu qalilan amsi. Murid-murid kemarin sedikit. Betul. Karena kemarin dan hari kan, ini mereka lebih sedikit. Gimana? Dan hari ini? Dan hari ini mereka lebih sedikit. Sahih. Dan hari ini mereka lebih sedikit. Sahih. Nah, Umar bisa lihat ya, kana tulabu qalilan amsi ini. Karena menunjukkan amsi kemarin, maka kalimat ya pernyataannya ditambahkan kata kana. Ini kalimat narasinya ditambahkan kana. Kana tulabu qalilan amsi. Ya, para pelajar itu kemarin sedikit. Nah, qalilannya sebagai khobar kana. Wal yauma hum aqallu, dan hari ini mereka lebih sedikit. Sahih. Ini aqallu isim tafdil dari kata apa, Bu Yanti? Qalilan. Iya, dari kata qalil. Karena lamnya 2. Dari qalilan. Betul, qalil, maka jadi aqallu. Hakada Bu Yanti barakallahu fiik. Ya, selanjutnya setelah Bu Yanti tafadhol. Bu Yanti setelahnya sudah semua. Ya, Bu Ami kok nggak ada suaranya ya? Bu Ami, halo, assalamualaikum. Ibu ada gambar mic-nya tapi nggak ada suaranya. Ami mic-nya rusak, Ustadz. Ya? Mic-nya HP-nya Ami rusak. Oh begitu. Baik, kalau gitu saya ganti yang lain aja ya. Ya. Bu Ami hanya nyimak ya. Silakan Bu Antin. Fadhal balik lagi Bu. Saya Ibu rekam sabah. Sabah. Man ahabbun nasi ilaika
ahabun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jamil. Man ahabun nasi ilaika. Bagaimana Ibu terjemahinnya coba? Ya. Coba Ibu terjemahinnya bagaimana? Man ahabun nasi ilaika. Siapa orang yang paling kamu cintai? Begitu, betul. Siapa orang yang paling kamu cintai? Betul. Ahabun nasi ilayya. Orang yang paling saya cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saja barakallahu. Orang yang paling aku cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih. Nah, coba saya tanya sama umat nih. Kalau hadis ini bagaimana umat terjemahinnya? Coba ya. Lihat di papan tulis, saya tulis. Ini harus paham ya, umat, bagaimana cara menerjemahkan kata ahabbu ada ilahnya. Lihat nih. La yu'minu. Apa arti la yu'minu? Hah? Tidak beriman. Ahadukum. Aku diri. Apa? Salah seorang dari kalian, failnya ini. Oh, iya. Tidak beriman, failnya. Hatta, apa arti hatta? Sampai. Hatta akuna. Sampai saya tidak bisa pakai hatta ana, akuna. Karena hatta itu menyambungnya kepada fiil. Ya. Karena dia huruf jar. Hatta ana nggak bisa. Maka dia hatta akuna. Kananya ini bukan isim kana khobar kana. Hatta akuna, apa isim kana khobar kana, tapi dia tidak bermakna apa? Tidak bermakna lampau. Hanya untuk menjadikan ana bersama dengan fi'il. Hatta akuna, sampai saya, fathah karena ada hatta. Hatta akuna dengan an masdariyah yang tersembunyi. Hatta akuna ahabba ilayya. Hatta akuna ahabbu ilayya. Akuna ahabba ilayhi. Nah, bagaimana namanya? Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ahabba ilaih. Apa artinya? Lebih ia cintai. Gitu kan? Sampai aku, akunya di sini, aku ahabba ilaih. Lebih ia kembali ke ahadukum. Lebih ia cintai min akhihi, dari siapa? Dari saudaranya. Wa abihi, dan dari siapa? Dari ayahnya. Dari ayahnya. Wanasi ajmain, dari ibunya dan seluruh manusia. Wanasi ajmain. Ya begitu ya intinya. Nama perhatikan kata ahabbu ilai, berarti lebih ia cintai. Kalau ahabbu ilayya berarti artinya lebih saya cintai. Ahabbu ilaika, kalau ilaika siapa? Lebih kamu cintai. Ahabbu ilaiki, lebih kamu cintai perempuan. Misal begini, umat tanya, makanan apa yang lebih kamu sukai atau yang paling kamu sukai? Kita nanyanya begini. Gimana caranya? Buat dulu pertanyaan. Ma ahabbu ta'ami, begitu. Ma ahabbu ta'am. Ta'amnya harus nakir. Ma ahabbu ta'amin ilaik. Kalau mau pakai alif lam harus dijamakkan. Ma ahabbu ta'amin ilaiki. Makanan apa yang paling kamu sukai? Begitu. Ya. Ma ahabbu lugatin ilaik. Bahasa apa yang paling kamu cintai? Kita buang apa? Kita buat apa? Ma ahabbu lugatin. Begitu. Ma ahabbu lugatin ilaik. Ayat apa yang paling kamu sukai? Tinggal diganti ma ahabbu ma'in ilaiki. Minuman apa yang paling kamu sukai? Ma ahabbu syarabin ilaiki. Buku apa yang kamu sukai? Ma ahabbu kitabin ilaiki, dan seterusnya.
Nanti tinggal kita jawab apa? Ahabbu ta'amin ilayya. Misalnya apa? Ahabbu ta'amin ilayya. Setelah ahabunya kasroh ya, Ustaz. Karena Bu? Setelah ahabu kasrah. Setelah ya. ahabu harokatnya apa, Ustaz? Iya, setelah ahabu kasrah. Kenapa kasrah? Karena sebagai mudhof ilai. Oh. Iya, karena ini bermakna paling. Makanan apa yang paling? Kalau paling berarti bentuknya mudhof. Caranya dengan idhofah. Nah, maka nanti bisa dilihat lagi ya dalam diktat pelajaran 3. Bisa dilihat. Ya, ada caranya dengan mudhof, ada yang dengan cara menggunakan min bermakna paling. Tidak bermakna lebih. Hakada ummahat. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, dari sini kita mendapatkan contoh dari penulis tentang penggunaan isim tafdil yang menggunakan bentuk isim tafdil dari kata sifat yang memiliki huruf yang sama. Qalilun jadi aqallu. Ladzizun jadi aladzu. Baik, kita baca sama-sama dulu ya, kemudian kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Wahid. Nah, ikuti ya, wahid itu mah, wahid. Baqiya aqallu min sa'atin. Baqiya aqallu min sa'atin. Artinya tersisa kurang dari sejam. Gitu maksudnya ya. Tersisa kurang dari sejam. Itu artinya. Isnan. Al-burtuqalu ladzidun wat-tufahu aladzu minhu. Al-burtuqalul ladzidun wat-tufahu aladzu. Iya, lihat. Kalau ada minnya berarti lebih artinya ya. Saya ulang. Kalau ada minnya berarti diartikan dengan lebih. Artinya jeruk lezat dan apel lebih lezat darinya, bukan paling. Kalau bukan berbentuk idhofah, maka ini bermakna lebih. Baik, kemudian raqam salasa. Surah lagi. Abi habibun ilayya. Wa ummi habbu ilayya minhu. Artinya, ayah saya orang yang saya cintai dan ibu saya lebih saya cintai darinya. Ini masih bermakna lebih, bukan paling, karena ada minnya. Min berarti ada sesuatu yang dibandingkan. Baik, selanjutnya raqam 4. Al-bardul yauma asyaddu. Artinya dingin hari ini sangat dingin. Sangat dingin atau paling dingin. Dingin pada hari ini paling dingin. Asyaddu syadid, sangat atau syadid. Berarti kalau asyaddu bardan, paling dingin. Khamsah, nomor 5. Ma ahabbu durusi ilaika. Ahabbu durusi ilayya al-Qur'anul Karim. Ahabbu durusu ilayya al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang lihat ya. Sekarang kata isim tafdilnya jadi bentuk mudhof ilai. Ma ahabbu durusi. Lihat mudhof ilainya. Setelah kata habu majrur kasrah. Karena mudhof ilai. Nah, perhatikan. Umat kalau ingin buat bentuk isim tafdil menjadi bentuk idhofah. Lihat ya. Maka mudhof ilainya kalau ada alif lamnya maka wajib dijamakkan. Ma ahabbu durusi. Tapi kalau mat tidak menggunakan alif lam, maka jadikan dia nakirah dalam bentuk mufrad. Ma ahabbu darsin, begitu. Ma ahabbu darsin ilaika atau ilaiki dan seterusnya. Maka ada ya. Ma ahabbu durusi ilaika, artinya pelajaran apa yang paling kamu sukai? Ahabbu durusi ilayya al-Qur'anul Karim. Pelajaran yang paling aku sukai adalah Al-Qur'anul Karim. Kita lagi sittah. Kana tullabu qalilan amsa. Kana tullabu qalilan amsi. Wal yauma hum aqallu. Ya. Dia pelajar kemarin banyak. Para pelajar kemarin sedikit. Wal yauma hum aqall. Dan hari ini mereka lebih sedikit.
Imannya lebih sedikit. Sedikit. Karena tidak diidofahkan dan tidak ada min, maka kemungkinannya bisa lebih, bisa paling. Raqam 7. Man ahabbun nasi ilaika. Baca lagi. Man ahabbun nasi ilaika. Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diartikan siapa orang yang paling kamu sukai atau yang paling kamu cintai? Orang yang paling aku cintai, ahabun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada umah contoh dari apa? Isim tafdil yang perlu disampaikan pada kita. Bentukan isim tafdilnya dari kata sifat yang memiliki huruf yang sama. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Yang ke-8 ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak kita lanjut ke pembahasan selanjutnya insyaallah. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Insyaallah ya. Ya, baik. Ya separuh deh. Separuh sadar, separuh. Ya, jadi gini Umahat. Ini kita udah pernah dibahas, cuma kayaknya lupa karena jauh banget ini pelajarannya di pelajaran ke-3. Makanya saya bahasnya singkat aja. Karena ini dulu pernah dibahas. Jadi begini, cara singkatnya gini lah. Cara singkatnya begini. Biar gampang ya, diingat nih. Biar nggak lupa. Pakai bahasa Indonesia. Isim tafdil itu kan kata perbandingan yang menunjukkan perbandingan. Kata perbandingan. Kalau ada isim tafdil, lihat bentuknya selalu apa? Af'alu. Selalu apa? Af'alu. Ini isim tafdil. Ada yang berpola fa'ala, yang muannas itu nanti pembahasannya bisa dilihat di kitab 3. Intinya yang ini dulu, af'alu. Lihat af'alu. Nah, saya kata perbandingan ini, kalau ada umat lihat ada bentuk af'alu dari kata sifat di bentuk seperti ini, maka maknanya kan kemungkinan 2. Bermakna apa? Lebih, gitu kan? Atau bermakna apa? Paling. Ini maknanya. Kalau ada pola af'alu, contoh ya, tadi akbaru. Akbaru. Atau yang pembahasan kita hari inilah, alazu gitulah. Alazu. Yang ada zaknya 2 ya, alazu. Nah, alazu itu dari kata ladis. Ladis kan lezat. Jadi kalau bentuk kata aladu begini, alazu, maka maknanya bisa lebih lezat atau paling lezat, tergantung konteks kalimat, begitu. Nah, kalau kalimatnya ada minnya, pasti artinya lebih. Misalnya kayak tadi, contoh, at-tufahu alazu, begitu. Minal inabi. Contoh ada ya. Ada minnya, berarti alazu di sini maknanya lebih, begitu. Apel alazu minal inab, apel lebih lezat dari anggur. Tapi kalau kata alazunya dibentuk dengan pola idhofah, maka artinya paling. Ini maknanya apa? Lebih. Saya ingatkan aja ini. Dulu pernah dibahas ya. Kalau diidhofahkan berarti maknanya paling. Misal, at-tufah, contoh ya. At-tufahu alazu, lihat nih, alazu fakihatin. Lihat, fakihatin. Alazunya diidhofahkan. Nah, idhofahnya ini boleh nakiro, boleh ma'rifat. Kalau nakiro tidak ada alif lamnya, pakainya mufrad. At-tufahu alazu fakihatin. Kalau pakai alif lam, saya buat ini bawahnya, jadi dimudofkan kepada bentuk jama'. At-tufahu alazul fawakih. Fakihah jamanya fawakih. Artinya sama ini mudof-mudof. Cuma bedanya, kalau di atas mudofnya nakiro, kalau di bawah mudofnya ma'rifat. At-tufahu alazu fakihah. Artinya apa? Kalau bentuk idhofah, berarti artinya apel adalah buah paling lezat. Gitu.
Apel adalah buah paling lezat. Alazul fawakih. Sama ini. Cuma bentuknya beda kalau atas nakirah, kalau bawah ma'rifat. Apel adalah buah paling lezat, bukan lebih, tapi paling. Kenapa? Karena polanya idofah. Apel adalah buah paling lezat, misalnya ya. Alazu fakihatin fil alam, di dunia ini. Nah, contoh aja ini ya. Enggak selalu sama, cuma contoh saja. Nah, ini artinya lebih lezat. Bukan lebih lezat, tapi apa? Paling lezat. Kenapa diartikan paling? Karena alazunya diidofahkan polanya. Paham? Paham ya? Tapi kalau seandainya kalimatnya tidak diidofahkan dan tidak pula apa? Tidak pula ada minnya, gitu ya. Maka artinya itu ada dua kemungkinan. Bisa paling, bisa lebih. Tergantung konteks mananya. Sebagaimana tadi contohnya al-bardu al-yauma asyaddu, begitu. Asyaddu itu dari kata syadid. Ini enggak diidofahkan, enggak ada minnya. Berarti artinya kemungkinan dingin hari ini bisa artinya lebih dingin atau sangat dingin, gitu. Artinya sangat dingin, paling dingin dari sebelum-sebelumnya. Atau maksudnya semua apa? Lebih dingin dari kemarin, tapi kemarin lagi pernah lebih dingin, misalnya begitu. Nah, ini diartikan bisa paling atau lebih. Kenapa demikian? Karena kata isim tafdilnya tidak ada minnya dan tidak diidofahkan. Maka maknanya mengandung bisa paling, bisa lebih, tergantung konteks kalimat. Ya, sebagaimana umat menyebutkan dalam takbir apa? Allahu Akbar. Akbar ini bentuk isim tafdil, gitu kan? Artinya apa? Allah paling besar atau Allah lebih besar dari segala sesuatu yang kita tinggalkan. Allahu Akbaru. Bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar pakainya. Allah Maha Besar. Artinya Allah ya paling besar dari segala sesuatu. Walaupun tidak ada apanya? Tidak ada bentuk idofahnya. Atau bisa dimaksudkan Allah lebih besar dari apa yang saya tinggalkan. Nah, jadi begitu maknanya. Apa yang saya tinggalkan dari ibadah salat yang saya lakukan. Nah, umat bisa lihat di sini. Jadi isim tafdil, saya ulang lagi, maknanya cuma dua, kemungkinan bisa lebih, bisa paling. Kalau kalimatnya setelah isim tafdil ada minnya, ini artinya lebih. Kalau isim tafdil bentuknya mudhof ilai, idofah, lihat nih, idofah, bisa pada nakirah atau ma'rifat, berarti maknanya paling. Ya. Contohnya tadi, man ahabbun nasi ilaika. Siapa orang yang paling kamu cintai? Kok paling Ustaz enggak lebih? Karena ahabbun nas polanya diidofahkan. Berarti artinya paling. Tapi kalau tadi, ummi ahabbu ilayya min abi. Ummi ahabbu ilayya min abi. Ilayya ada minnya. Berarti artinya, ibu saya lebih saya cintai, bukan paling. Lebih saya cintai dari ayah saya. Begitu ya. Kalau ada min maknanya lebih, kalau diidofahkan maknanya paling. Kalau tidak ada min, tidak ada idofah, maka maknanya mengandung dua kemungkinan, bisa lebih, bisa apa? Paling. Itu tergantung konteks kalimat. Hakadah umahat, bisa dipahami ya? Ini secara singkat tentang isim tafdil yang dulu pernah kita bahas sebelumnya di pelajaran 3 pada jilid 2. Bisa dipahami insyaallah ya? Begitu. Bisa ya? Sate kacang, bumbu kacang 2. Bumbu yang pedasnya 3. Nah, bumbu kacang. Baik, enggak ya. Saya barakallahu fiik. Baik, cukup ya. Saya kira bisa dipahami ya. Iya. Iya, baik, barakallahu fiik jami'an. Nah, ini adalah contoh dari isim tafdil. Saya ulang lagi, isim tafdil. Jadi umat bisa maknanya paling, bisa lebih. Itu semua tergantung dari konteks kalimat. Kalau ada minnya bermakna lebih, kalau idofah bermakna paling. Kalau tidak ada min dan tidak ada idofah, maka tergantung konteksnya bisa paling, bisa lebih. Maka ada secara ringkas begitu. Baik, umahat rahimakumullahu jami'an. Itulah kaidah yang pertama yang kita bahas di sore hari ini. Pembahasan tentang isim tafdil dari kata sifat yang memiliki huruf yang sama. Didobelkan. Habibun jadi ahabbu. Ladidun alazu. Qalilun aqallu. Begitu ya, khafifun akhaffu dan seterusnya. Baik, kemudian kaidah selanjutnya, faidah dari kaidah selanjutnya yang ingin boleh sampaikan di latihan ke-9
adalah tentang faedah penggabungan ha. Nah, nih ha. Bentar ya, saya berikan nih. Pulpen, pena merah biar kelihatan. Ha. Nah, ha ini namanya harfut tanbih. Saya ulang, ha ini namanya apa? Harfut tanbih. Kemudian huwa domir da isim isyarah. Nah, bagaimana sih cara saya menggabungkan hadza dengan huwa? Contoh ya, misal kata penulis ta'amal mayali, perhatikan berikut ini. Ainal kitabu? Ainal kitabu? Di mana buku itu? Umat ini bilang, ini dia bukunya. Itu bahasa kita gitu. Ini dia. Ini dia. Itu ibaratnya tanbih. Membuat orang jadi perhatian. Ini dia bukunya. Nah gitu ya. Ini dia. Nah bagaimana ungkapan dalam bahasa Arab gini bilangnya. Ainal kitabu huwa da. Gitu. Ini dia kitabnya. Ini dia. Sehingga lihat huwa da. Maksudnya ini dia. Misal saya tanya umat, ainal kolam? Saya nyari-nyari, ainal kolam? Kemudian umat bilang, saya ini dia Ustaz. Bilangnya, huwa da ya Ustaz. Huwa da ya Ustaz. Begitu. Nah, huwa da, lihat nih, huwa da, artinya, ini dia. Gitu. Ini dia adalah penggabungan dari kata hada dan huwa. Asalnya hada huwa. Gitu kan ya. Biar lebih jelas, papan tulis aja lah. Ya, biar lebih jelas ya. Papan tulis aja. Misal contoh, saya nanya, Ainal kitab, saya nyari-nyari, saya nanya, Ainal kitab, di mana buku, mana buku? Umat bilang, ini dia Ustadz bukunya, baca kita kan gitu ya, ini dia bukunya. Asalkan gini ya, hada huwa ya Ustadz, ini dia, kan gitu ya, ini dia Ustadz, ini dia. Nah ungkapannya, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita ingin bilang, ini dia, gitu ya, itu bukan begini, hada huwa Ustadz, bukan. Tapi ha ini namanya harfu tanbih dikedepankan. Gitu dulu. Asalkan pendek ya, karena dipisah sama za-nya jadi panjang. Kemudian huwa. Huwanya dimasukkan tengah. Huwa za. Itu pakai alif sih. Huwa za. Begini. Jadi za-nya dikebelakangin. Huwa za ya Ustaz. Begitu. Kalau saya tanya sama umat, ainal kolam? Pulpen mana sih? Huwa za ya Ustaz. Begitu. Saya ingin tanya, ainal warok? Di mana kertas? Huwa za ya Ustaz. Nah, huwa ini kalau seandainya ya, huwa ini kalau seandainya yang ditanya adalah muzakkar. Huwa za. Jadi dibalik, jangan hadza huwa. Salah. Kita bilang huwa za gitu. Ini dia. Bahasa kitanya ini dia gitu. Kemudian contoh lain misalnya yang ditanya muannas. Kalau muannas bagaimana? Misal umat ada orang nyari-nyari ya, ainal hakibah. Di mana tas? Tas kan muannas nih karena ada apanya ta marbutonya. Ainal hakibah? Ainal hakibah? Umat bilang, ini dia. Kan asal lagi nih. Hadihi hiya, gitu kan? Hadihi hiya. Pakai hadihi, iya karena yang ditunjuk adalah muannas. Hadihi hiya, begitu kan? Hadihi hiya, ini dia. Hiya kembali ke hakibah. Nah, karena nanti dipisah hadihi hiya, gitu ya, hadihi. Nah, hadihi ini asalnya hi ini sebagai harf tambih juga. Nah, kalau kepada domir hiya, maka diubah bentuknya. Haknya harfu tanbih didahulukan begitu. Hiya karena dipisah bukan zih lagi. Hiya zih, bukan. Tapi jadi zi. Begitu. Nah, ya ini adalah pengganti dari hak. Ya ini apa? Pengganti dari hak. Kalau saya tanya, aina Laila? Nah, mana sih Bu Laila? Aina Laila? Hiya di ya Ustaz. Gitu. Hiya di. Ini dia orangnya. Gitu. Aina Warokoh atau aina Saburah. Papan tulisnya mana? Hiya di ya Ustaz. Aina Amina? Amina mana? Hiya di ya Ustaz. Kalau saya tanya, aina Muhammad? Kita bilang, huwa za. Huwa za. Gitu. Kalau saya tanya, aina Hamid?
mana ya Hamid? Bahasa kita kan gitu ya, Hamid mana Hamid? Hamid mana? Nyata Hamid sendiri bilang, ini saya Ustadz, gitu ya. Ini saya. Maka asalnya kan gini, hada ana Ustadz, hada ana, kan gini kan asalnya, hada ana, ini saya Ustadz. Nah, cuma karena bersambung hada dengan isim domir, hada ana, kita bentuknya haknya didepankan, gini dulu, langsung apa? Ana za ya Ustadz, gitu jadinya. Ana za ya Ustadz, ini dia saya. Kalau saya perempuan bagaimana Ustadz? Tinggal diganti. Contohnya bagaimana? Aina Aminah. Aminah mana Aminah? Kemudian ibu nunjukin diri. Ini saya Ustadz Aminah. Bagaimana bilangnya? Kan asalnya gini ya. Hadza ana. Kok hadza? Hadihi ana. Kok pakai hadihi? Karena hadihi untuk Aminah perempuan. Maka umat bilangnya anazi. Begitu. Anazi ya Ustadz. Anazi. Kenapa pakainya zi? Karena zi ini pengganti dari hadihi. Kalau za pengganti dari hada. Hakada umahat ya. Mudah-mudahan bisa paham ya. Insyaallah ta'ala. Bisa paham ya. Nah, kalau umat bisa lihat di sini. Ainal kitabu. Di mana buku? Lihat. Ha huwa za. Begitu. Ha huwa za. Ungkapannya begitu ya. Ha huwa za. Ini dia. Gitu bahasanya. Ha huwa za. Asalnya hadza huwa. Hadza huwa. Cuma huwanya ditaruh tengah. Kemudian aina sa'ah? Ha hiya di. Begitu ya. Di mana jam? Ini dia. Asalnya hadi hiya. Cuma hiyanya taruh tengah. Ha hiya di. Contoh lain, aina Ibrahimu. Aina Ibrahim. Di mana Ibrahim? Kemudian Ibrahim sendiri yang jawab. Ha ana za. Begitu. Ha ana za. Asalnya haza ana. Za-nya taruh belakang. Nah, ananya di tengah. Ha ana za. Ya, saya ulang lagi. Kalau seandainya umat tambahin lagi ya di bawah. Aina Aminah. Di mana Aminah? Aminah sendiri yang jawab. Maka nanti dia jawabnya apa? Ha ana zi ya Ustaz. Ha ana zi. Kalau dia berjawab sendiri. Nah, ya. Bisa dipahami insyaallah. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian, kata penulis, yatadhaharul mudarrisu bil bahsi an syai'in. Yatadhaharu, dia kata zahara. Kalau tadhaharu artinya pura-pura. Seolah-olah. Yatadhaharul mudarrisu bil bahsi. Seorang guru seolah-olah terlihat sedang mencari an syai'in sesuatu. Jadi kalau ada tazahara, di antara mananya apa? Pura-pura seakan-akan dia memperlihatkan dirinya. Gitu. Seakan-akan dia apa? Memperlihatkan dirinya. Misal contoh Mahat. Ma tahu arti bodoh? Nggak tahu. Apa arti bodoh? Hah? Arti bodoh apa? Jahlun. Jahlul. Jahul. Dari kata jahila. Ya jahalu. Jahlun. Jahula lah. Saya bilang jahula boleh. Jahula. Jahil bodoh. Kalau kita bilang, ini si Fulan pura-pura bodoh Ustaz. Kalau dia tahu, tapi pura-pura bodoh. Jadinya gini. Tajahala. Tajahala itu artinya dia pura-pura bodoh. Ya Ustaz, Zaid tajahala fi hadzal fasal. Zaid itu pura-pura nggak tahu Ustaz. Padahal mah dia tahu. Begitu. Artinya kalau ada tambahan ini, nah Ali, artinya jadi apa? Pura-pura. Contoh lain misalnya marido. Apa arti marido? Sakit. Kalau ingin bilang, dia pura-pura sakit. Tamarodo. Begitu. Tamarodo artinya apa? Pura-pura sakit. Nah gitu, pura-pura sakit. Nanti kalau di film mudhari, yatamarodo, yatajahalu. Begitu. Nah ini lihat dalam kalimatnya kata penulis yatazaharu. Yatazaharu. Diambil dari kata apa? Diambil dari kata zahara, artinya terlihat tampak. Berarti kalau yatazahara
seakan-akan menampakkan dirinya. Gitu ya, yatazaharu. Yatazaharu. Yatazaharul mudarris, maksudnya apa? Guru seolah-olah menampakkan dirinya bil bahsi an syai'in, mencari sesuatu. Bil bahsi an syai'in, sedang mencari sesuatu. Ismuhu muzakkar, nama isim yang dicari, namanya ismuhu muzakkar, isimnya muzakkar. Fayaqulu ahadut tullabi. Ahadut tullabi, salah seorang dari pelajar berkata, maka, panjangan maka, salah seorang dari pelajar berkata, ha huwa da, begitu ya. Bilang, ha huwa da, itu dia Ustaz. Ya, seolah-olah apa? Ustaznya sedang mencari sesuatu. Kemudian Ummahat sebagai tulabnya bilang, ha huwa da. Ya, misalnya saya nyari-nyari, ainal kolam, ainal kolam. Saya nggak dapat, ainal kolam. Pura-puranya saya apa? Nggak tahu ainal kolam. Ummahat nunjuk, ini bagusnya di kelas memang, biar kelihatan ya, saya nggak bisa lihat. Ummahat sambil nunjuk, ha huwa da ya Ustaz, itu dia Ustaz, itu bahasanya, ha huwa da, gitu. Summa yatazaharu bil bahsi an syai'in ismuhu muannas. Kemudian guru yatazaharu menampakkan dirinya seolah-olah bil bahsi an syai'in, sedang mencari sesuatu, ismuhu muannas, isimnya muannas. Wa yaqulu ahadut tullab, maka atau dan salah seorang dari pelajar berkata, ha hiya da ya Ustaz, begitu. Latihan Ummahat, bisa latihan ya di rumah ya, pura-pura nyari-nyari, aina hakibah, aina hakibati, tas saya di mana, saya nggak lihat, aina hakibati lam aroha, atau ha hiya da ya Ustaz, hiya tahta maktabik, itu dia Ustaz, dia di bawah mejamu. Aina, misalnya aina mimsaha, saya nyari-nyari menghapus, aina mimsaha ya Ummahat. Ummahat bilang apa? Ha hiya da ya Ustaz. Ambil menunjuk apa? Ke bendanya. Ha hiya da, itu dia Ustaz. Begitu. Summa yatazaharu bil bahsi an talibin. Kemudian seolah-olah Ustaz menampakkan dirinya mencari seorang pelajar. Wa yaqulul mabhusu anhu. Mabhus artinya orang yang dicari, ini isim maf'ul dari kata bahasa. Orang yang dicari berkata, nafsahu, tentang dirinya sendiri, ha anaza Ustaz. Ini saya Ustaz yang kamu cari-cari. Gitu. Misalnya saya cari, aina Muhammad. Saya nggak lihat. Aina Muhammad. Lam arahu fil fasl. Saya nggak lihat dia di kelas. Kemudian Muhammad berdiri, bilang bagaimana? Ha anaza ya Ustaz. Ini saya Ustaz. Contoh lain misalnya saya nanya, aina Ali? Aina Ali? Ma ra'aituhu fil fasli. Aku nggak lihat dia di kelas. Kemudian Ali berdiri bilang, ha anada ya Ustaz. Ini dia saya Ustaz. Begitu ya. Kalau seandainya namanya perempuan, saya ulang lagi. Misal saya tanya, aina Aminah. Aina Aminah, ma ra'aituha. Saya nggak lihat dia. Aina Aminah. Kemudian Aminah bilang, ha anadi ya Ustaz. Ha apa? Ha anadi. Nah, umat ini namanya uslub ya, gaya bahasa Arab yang umat harus ketahui ya. Bahwasanya untuk menunjukkan ini dia saya, ini dia, ini dia kamu dan sebagainya ya. Caranya adalah begini. Asalnya hada huwa jadi ha huwa da. Asalnya hadihi hiya jadi ha hiya di. Asalnya hada ana jadi ha ana da. Hakada. Ahintun nak, bismillah. Ini tidak bisa praktek ya karena susah. Gimana saya prakteknya? Nggak bisa memperlihatkan kepada umat seolah-olah saya mencari sesuatu. Baik, coba saya tanya kepada umat. Saya buka semuanya nih mic-nya. Coba umat jawab ya. Ini dia Ustadz bagaimana? Baik, saya tanya misalnya saya mencari ini. Ainal kursi. Apa jawabannya? Ainal kursi. Ha huwa dha. Iya, ha huwa dha ya Ustadz. Sahih. Kalau saya tanya mu'annas. Ainal hakibah. Ha hiya dhi. Iya, ha hiya dhi ya Ustadz. Kalau saya tanya, ini dia saya Ustadz. Saya nanya orang ya. Aina Muhammad. Seolah-olah ibu itu Muhammad. Aina Muhammad. Bagaimana bilangnya? Ha anadha. Iya begitu. Ha anadha ya Ustadz. Baik. Kalau saya tanya misalnya perempuan. Aina Laila. Saya Ustadz. Bagaimana? Ha anadhi. Kada barakallahu fiik. Kalau sayanya perempuan, bilangnya ha anadhi ya Ustadz. Begitu mahat. Baik, ini adalah uslub ya gaya bahasa Arab untuk menunjukkan ini dia saya, ini dia, ini dia yang dicari.
Caranya adalah seperti tadi ya. Ha huwa za, ha hiya zi, ha ana za. Baik, ini adalah kaidah selanjutnya, kaidah keempat ya, yang kita bahas dari pelajaran yang ke-26. Baik, adapun latihan terakhir yang ingin penulis sampaikan kepada kita di latihan yang ke-10. Waduh, nggak sempat ya waktunya ya Umahat ya. Sudah jam berapa sekarang? Jam 5:30 ya? 6. Setengah 6:05. Setengah 5. Ya, Pas, berarti 5:06 pembahasannya pas. nggak bisa bahas hari ini ya? Ustaz boleh Oh, nanya? 6. Boleh. Boleh, silakan. Tapi keluar dulu sebentar ya. Ini tinggal 20 detik lagi akan ngeluarin sendiri. Nanti masuk lagi lah. Ya, silakan. Masuk lagi. Tanggung selesai dikit lagi. Enggak Bu Kiki, tanyaannya? Ya, ini kan tadi yang ha anaza itu hanya panjang apa pendek Ustaz? Haknya. Haknya panjang, Bu. Haknya apa? Tetap dibaca panjang ya? Ha anaza gitu ya. Betul, ha anaza. Maka lihat ini haknya apa? Panjang. Soalnya kan di situ ditulis tulisannya kan digabung dengan hamzah ana, jadinya nggak kelihatan. Ha anaza, maksudnya apanya yang panjang? Naknya. Ini yang apa namanya? Ha terus hamzah. Itu kan tulisannya digabung. Kalau yang di atas kan hanya ada alifnya, terus hiya dipisah. Iya. Gitu. Nah, kalau ini kan tulisannya ha anaza, itu kan disambung semua. Sahih, betul. Barakallahu fiik. Bagus sekali tulisannya Hasan. Hanya dibaca panjang ya. Tapi tetap dibaca panjang, betul. Karena memang secara asal ha itu hak tanbih itu dibaca panjang. Ya, cuma terkadang lihat nih, kalau misalnya bersambung dengan alif, hamzah, begini ya, betul, maafkan tadi saya lupa. Kalau bersambung dengan hamzah, kan alif bertemu hamzah, begitu ya. Ya, maka langsung digabung ha anaza. Karena anaknya asalnya ana, naknya kan panjang. Baik, saya berikan papan tulis ya, biar lebih jelas. Sahih Bu, alhamdulillah diingatkan. Ya, barakallahu fiik, saya hampir lupa karena buru-buru tadi. Nah, barakallahu fiik, tanyanya bagus sekali. Nah, ini saya lupa. Jadi ini, nah ini kan. Hada ana. Hada ana. Nah, ini kita gabung ya. Nah, pastikan pahami umat kata hada, hadihi itu gabungan. Kalau ditanya isim isyarah itu yang mana? Isim isyarah itu yang za-nya. Ini. Terus haknya apa? Hak itu dikenal dengan istilah namanya harfut tanbih. Harfut tanbih adalah huruf untuk memberikan tanbih, peringatan. Dan ini banyak di Al-Quran, ha'ut tanbih. Ya, untuk agar orang ketika ha itu dia artinya ha, agar orang perhatian terhadap kata yang akan disebutkan setelahnya. Nah, banyak dalam Al-Quran misalnya ha antum haula, gitu kan? Ha antum haula. Ha antum haula. Apa sih maksudnya ha antum? Ha itu dia kamu. Hanya itu tanbih sebagai ha antum haula. Ha kamu ini haulai begitu. Ha antum haulai sama dengan tadi ya. Ha antum haulai. Nah, di sini haza ana, lihat haza harfu tanbih bersambung. Maka asalnya begini, Bu. Ha a gitu kan ya. Ha ana za. Naknya wajib kita buang alifnya. Asalnya na. Asal alif ini, alif ana, gitu, ana. Ini dibaca panjang, ya, ana. Kalau seandainya dia berhenti sendiri, ana, gitu. Tapi ketika ana disambungkan, maka ana ini dibaca pendek. Ana ini dibaca apa ya? Pendek. Sebagaimana umat baca wala ana a, bukan wala ana abidun, gitu kan? Umat bacanya bagaimana? Wala ana abidun apa? Wala ana a, nanya pendek. Nanya pendek, karena ana itu kalau dibaca di tengah, bukan di akhir, dia alifnya tidak dibaca. Maka ditulis dengan bulat begitu, kalau alif. Sehingga kalau kita baca di tengah, pendek. Wala ana abidum, begitu. Nah, sehingga ketika kita sambungkan ana di tengah, yang hampir saja lupa, alhamdulillah diingatkan begitu. Ya, maka na-nya alifnya hilang. Langsung kita jawab bahwa ha anaza.
Haknya tetap panjang. Hanya apa? Tetap apa? Panjang. Karena harfu tanbih dibaca panjang. Ha, begitu. Cuma tanda penulisannya karena bersambung dengan ana, dengan a, ini hamzah, alif ketemu hamzah, maka ditulisnya bersatu. Ha anaza, begitu. Ha anaza, begitu. Ha anaza ya Ustaz. Ha anadhi ya Ustaz, gitu. Bukan ha anaza. Afan, tadi salah ya. Yang betul apa? Ha anaza, ha anadhi ya Ustaz. Begitu Bu Kiki. Bisa dipahami? Mana begitunya? Paham Ustaz, insyaallah. Nah, fahimti insyaallah. Paham tuh. Fahimti. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya jazakallahu khairan Bu Kiki. Soalnya alhamdulillah mengingatkan saya juga ya. Hampir tadi saya salah. 6. Saya ingatkan betul sekali bahwasanya ana, ya betul. Ana ini dibaca pendek ya, tidak boleh dibaca panjang kecuali kalau dibaca di akhir. Ana. Tapi kalau di tengah ana pendek. Ana. Nah, ana kata-kata. Sehingga ditulisnya begini. Tapi dibacanya wajib panjang. Ha anaza. Ha anaza. Ha hiyadi. Begitu ya, Bu Kiki dan umat yang lainnya ya. Semoga bisa dipahami. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Mohon maaf ya, waktu kita yang sudah tidak mungkin kita lanjutkan lagi karena sudah jam 6 kurang 20. Sebentar lagi kita waktunya sudah masuk maghrib. Karena maghrib cepat sekali. Sekarang masuk maghrib sudah jam 6. Kembali ke awal lagi ya. Sehingga tinggal sedikit lagi ya. Waktu kita sudah masuk azan. Maka untuk faedah selanjutnya yang masih tersisa yaitu latihan 10. Tentang kata penggunaan kata yajibu ya. Bagaimana sih cara kita menggunakan kata yajibu dalam bahasa Arab. Dan juga tentang penggunaan ini dia, masdar dari kata zahab, zahaba yazhabu, masdarnya zahab. Kemudian apalagi roja'a yarji'u, ruju. Ini kan zahab. Kemudian apa yang polanya sama seperti ini? Misalnya iyab. Ini iyab, ini merupakan aba ya ubu iyabun. Merupakan masdar. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan masdar zahab, iyab ya dan seterusnya? Nah, insya Allah nanti ini juga akan kita bahas pembahasannya di pekan depan ya, insya Allah ta'ala. Pembahasan kita hari ini baru sampai sini dulu ya, baru membahas tentang ha anaza, hawaza, dan juga tentang penggunaan isim tafdil dari kata sifat yang memiliki huruf yang sama. Baik, untuk lebih jelasnya insya Allah ta'ala, untuk maksud saya, untuk faedah selanjutnya, kita akan bahas insya Allah ta'ala di pekan depan. Mudah-mudahan bisa kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Durusul Lughah yang tersisa dari pelajaran ke-26. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa ihtimamikunna bi hadhihi muhadarah. Wa akhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa ihtimamikunna bi hadhihi muhadarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.